Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindawati. Saya dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami. Yang pertama A. Single Payment Formulas. 1. Pengertian Single Payment Formulas. Single payment adalah di mana hanya ada satu transaksi, yaitu nilai sekarang dalam kurung P dan nilai yang akan datang dalam kurung F. 1. Jika Fulan menaruh uang 5 juta di bank, berapakah nilai uang Fulan 10 tahun lagi? 2. Jika Fulan ingin mempunyai uang 73 juta di bank selama 9 tahun yang akan datang, berapakah uang yang akan harus Fulan simpan sekarang di bank? Yang ketiga, jika Fulan punya uang 3 juta dan ingin uang 3 juta tersebut bisa menjadi 9 juta selama 5 tahun, berapa persenkah bunga yang harus Fulan dapatkan? Yang keempat, jika Fulan punya uang 1 juta dan Fulan simpan uang tersebut di bank Cremona, persen bunga sama dengan 4%, berapa lamakah harus Fulan simpan uang tersebut agar pada saat diambil uang Fulan sudah 1,7 juta? 2. Rumus. Secara matematika dapat diuraikan sebagai berikut. F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. P sama dengan F per dalam kurung 1 tambah I tutup kurung pangkat N. I sama dengan dalam kurung F per P tutup kurung 1 per N tutup kurung dalam kurang 1. N sama dengan log E per P per log 1 tambah I, di mana F sama dengan nilai yang akan datang, P sama dengan nilai pada saat sekarang, I sama dengan bunga bank, N sama dengan waktu atau tahun. Contoh soal. Berikut contoh soal ekonomi yang teknik kami sajikan agar mempermudah pemahaman. 1. Andi mendepositokan uangnya ke bank sebanyak 5 juta dengan suku bunga I sama dengan 3%. Berapa uang Andi setelah 10 tahun? F sama dengan P dalam kurung 1 tambah I per N. F sama dengan 5 juta dalam kurung 1 tambah 0,03 tutup kurung pangkat 10. F sama dengan 6.719.581 rupiah. 2. Beni berencana membeli sepeda motor seharga 20 juta pada 7 tahun yang akan datang. Berapakah uang yang harus Beni simpan di bank sekarang jika Beni ingin membeli sepeda motor tersebut secara cash? Dan kurung bunga bank sama dengan 4% per tahun. P sama dengan F per 1 tambah I pangkat N. P sama dengan 20 juta per 1 tambah 0,04 pangkat 7. P 15.198.356.000. 3. Citra punya uang 7 juta dan ingin uang tersebut bisa menjadi 9 juta selama 6 tahun. Berapakah persen bunga yang harus Citra dapatkan? I E per P 1 per N kurang 1. I sama dengan 9 juta per 7 juta kurung 1 per 6 kurang 1. B. Sekian dari saya. Selanjutnya
saya akan serahkan kepada saudari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fatika Sari. Saya akan menjelaskan B. Uniform Series Formulas. 1. Pengertian uniform series formulas. Yang pertama, deretan arus kas yang sama dengan anuitas per arus kas anual A. Yang kedua, anuitas adalah serangkaian penerimaan atau pembayaran dengan jumlah. Yang ketiga, tetap yang dilakukan berkala selama jangka waktu tertentu. 2. Rumus. Uniform series formula mencari nilai F jika diketahui nilai A. Dengan menggunakan rumus F sama dengan A, 1 tambah I per N per I. Dengan menggunakan tabel, bagi F sama dengan A, F per A, I per N. Uniform series formula mencari nilai A jika diketahui nilai F dengan menggunakan rumus A sama dengan F I per 1 tambah I per N kurang 1. Dengan menggunakan tabel, bagi A sama dengan F A per F, I, N. Yang ketiga, contoh soal. Nomor 1. Tuan Sastro ingin mengumpulkan uang untuk membeli rumah setelah dia pensiun. Diperkirakan 10 tahun lagi dia pensiun. Jumlah uang yang diperlukan senilai 225 juta, tingkat bunga 12% setahun. Berapa jumlah yang harus ditabung setiap tahunnya? Penyelesaiannya. F sama dengan 225 juta, I sama dengan 12%, bagi N sama dengan 10. A sama dengan 225 juta, A per F, 12%, 10. Sama dengan 225 juta, 0,570. Sama dengan 12,825 juta. 2. Seseorang memperhitungkan bahwa 15 tahun yang akan datang anaknya. Untuk itu, bila tingkat bunga adalah 5%, maka berapa ia harus menabungkan uangnya sekarang? Penyelesaiannya. F sama dengan 35 juta, bagi I sama dengan 5%, bagi N sama dengan 15. P 35 juta, P per F, 5,15 sama dengan 35 juta, 0,4810 sama dengan 16.835.000. Yang ketiga, Ali ingin mengumpulkan uang untuk membeli rumah setelah dia pensiun. Diperkirakan 10 tahun lagi dia pensiun. Jumlah uang yang diperlukan senilai 22.500.000, tingkat bunga 12%. Berapa jumlah yang harus ditabung tiap tahun? A sama dengan 22.500, 0,12 per 1 tambah 0,12 per 10. 1 sama dengan 1.282.500. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aritmatik gradien. Yang pertama, pengertian aritmatik gradien. Aritmatik gradien kelas flow yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran yang diproyeksikan agar meningkat atau berkurang jumlahnya secara konstan. G. Pada setiap periode, yang dapat dimodelkan dengan suatu kemiringan atau gradien yang seragam, uniform gradien atau arithmetic gradient. Rumusnya, yang pertama, mencari P jika G diketahui.
kondisi P berada dalam satu periode sebelum nilai kelas flow 0. P 0G 2G 3G. P sama dengan G 1 tambah I pangkat N kurang IN kurang 1 per I pangkat 2 dalam kurung 1 tambah I pangkat N, atau P sama dengan G kali P per G kali I kali N. Contoh, seseorang mengharapkan hasil investasi untuk 5 tahun ke depan dengan rincian pada tahun pertama sebesar 600 yang akan meningkatkan sebesar 200 pada setiap tahun berikutnya. Jika tingkat suku bunga 15% per tahun, berapakah yang harus diinvestasikan orang saat ini? 600, 800, 1000, 1200, 1400. P tanda tanya. Mencari A jika G diketahui. Kondisi A berada mulai dari cash flow 0 sampai dengan penerimaan atau pengeluaran yang diproyeksikan agar meningkat atau berkurang berakhir secara konstan. A 0, AG, A 2G, A 3G. A sama dengan C, G, I 1 tambah I pangkat N kurang IN kurang 1, I 1 tambah I pangkat N sama dengan I, atau A sama dengan G kali A per G kali I kali N. Contohnya A 2000, A 500, A 1000, A 500. I sama dengan 10%. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi metode pengembalian atau replacement. Pengertian atau ROR adalah suku bunga di mana ekivalensi nilai dari suatu alternatif rancangan teknis sama dengan ekivalensi nilai dari alternatif rancangan teknis yang lain. Rumus Rate of Return Analysis adalah analisis tingkat presentasi pengembalian atau E% sehingga perbandingan antara PW of Benefit sama dengan PW of Cost. Suatu investasi biasanya dibandingkan dengan suku bunga di bank. Misalnya MARR atau Minimum Attractive Rate of Return jika I lebih dari MARR menguntungkan dan I kurang dari MARR sama dengan merugikan. Mungkin itu saja yang sempat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, kelas A2 NIM 2102401448. D. Geometric Gradient. 1. Pengertian geometric gradient. Pola proyeksi cash flow yang berubah pada tingkat atau rate G setiap periode dinyatakan sebagai urutan gradien geometrik atau geometric gradient series. 2. Rumus. Mencari P jika A diketahui. Jika I tidak sama dengan G, P atau A1 kali 1 kurang 1 tambah G pangkat N dikali 1 tambah I pangkat min N bagi I G. Jika I sama dengan G, P sama dengan A1 kali N bagi 1 tambah I, untuk mendapatkan nilai A dan P yang ekuivalen, hasil yang dapat dikalikan dengan faktor A atau P, I, N dan F atau P, I, N. Contoh 1. Serangkaian arus kas geometrik gradien selama 4 tahun berturut-turut dimulai dengan A1 sebesar 1000 yang meningkatkan 20% setiap tahun dibandingkan tahun sebelumnya.
Jika tingkat suku bunga 25% per tahun, tentukan nilai P yang ekuivalen dengan rangkaian arus kas tersebut. 2. Seorang pengusaha mendapatkan kredit dari bank sebesar 100 miliar dengan bunga 12% per tahun. Kredit harus dilunasi dalam waktu 25 tahun dengan sistem angsuran tahunan. Perjanjian kredit menyatakan bahwa jika terjadi perubahan kebijakan moneter, pemerintah bank dapat mengubah tingkat suku bunga pinjaman. Pada tahun ke-10 terjadi krisis ekonomi yang memaksa bank menaikkan bunga menjadi 20% per tahun. 3. Jika besarnya angsuran tetap sama dengan angsuran sebelum terjadi krisis dengan asumsi bahwa tingkat suku bunga tidak akan berubah lagi, setelah beberapa tahun pinjaman pengusaha tersebut akan terlunasi. Ternyata 5 tahun kemudian krisis ekonomi berakhir. Untuk itu bank memberikan insentif berupa penurunan bunga menjadi 10% per tahun dan angsuran yang selalu naik sebesar 5% tahunannya. Dengan skema angsuran seperti itu, pada tahun keberapa pinjaman pengusaha tersebut akan terlunasi.